Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ekonomi Syariah bersama saya sendiri Muhammad Akbar sebagai host kesempatan kali ini, dan saya bersama narasumber yang luar biasa sekali teman-teman. Beliau dari Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Cabang Pontianak, Bang Hendra Purwanto. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi di sini kita akan bahas tema tentang eh, pe- apa manajemen keuangan di kalangan mahasiswa bang. Ya mungkin sedikit tentang manajemen ya teman-teman. Ini dimana kita tahu manajemen tentang bagaimana kita mengatur atau mengelola sesuatu untuk mencapai target tertentu. Dan di sini kita akan membahas tentang manajemen keuangan. Mungkin dari Bang Hendra sendiri ada pendapatnya nih, bagaimana cara memanage keuangan di kalangan mahasiswa, terutama yang masih maba-maba nih. Biasanya kan maba itu sulit sekali bang dalam manage keuangan. Sebelumnya terima kasih buat kawan-kawan dari Ekonomi Syariah. Kebetulan saya juga mahasiswa Ekonomi Syariah, walaupun mungkin tahun ini video. Sebelumnya saya sempat ngomong untuk ada di sini lah ya, karena mungkin masih belum merasa pantas lah. Cuman karena teman-teman maksa, karena saya juga mahasiswa ekonomi, tapi insya Allah saya lulus di dia ya. Amin. Walaupun mungkin 5 tahun lagi. Sebenarnya kalau terkait keuangan ini, saya juga ada hebat-hebat banget. Cuman ada beberapa referensi yang saya baca dari beberapa buku tentang keuangan. Salah dua buku yang saya baca itu ada Psychology of Money dan Rich Dad Poor Dad. Nah, dua buku itu boleh kawan-kawan mahasiswa dibaca karena itu salah satu buku yang mengajar kita cara mengolah keuangan. Kalau kita perhatikan hari ini ya, maba-maba ataupun mahasiswa saat ini, banyak saya lihat itu teman-teman beli barang yang sebenarnya bukan kebutuhan, hanya untuk validasi dan eksistensi untuk dianggap bahwa kita itu punya. Kita bisa lihat sendirilah fenomena hari ini lah ya. Iya betul. Nah, kalau saya pribadi dulu, sebenarnya saya dulu semester awal itu kerja, tapi sebelum saya kerja itu saya sempat mulai usaha. Mulai usaha. Dan saya ngerasa saya juga seperti kawan-kawan dulu, bagaimana ketika saya punya uang, saya ingin belanja sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan. Maka bagi saya, kita termasuk saya, semua di sini dan kawan-kawan mahasiswa ekonomi harus dipikir-pikir lagi lah ketika punya uang, apakah uang ini kita gunakan untuk kebutuhan atau hanya untuk sebagai ajang pamer atau hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk kita. Maka langkah awal saran saya itu ya coba memulai usaha dengan uang yang ada gitu. Kalau emang sulit ya ditabung gitu. Tapi kalau dari buku yang saya pahami dari dua buku itu ya, kalau bisa uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Dari dua buku itu ya. Iya. Karena ketika uang bekerja untuk kita tidak diperbudak oleh uang. Saya pribadi masih belajar dalam tahap ini, jadi tidak benar-benar hebat dalam mengolah keuangan. Tapi apa yang saya pahami di situ, belilah sesuatu yang merasa kita butuh dan coba ditahan untuk tidak membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Kadang kita merasa aku beli iPhone ya karena aku butuh untuk kamera dan sebagainya. Padahal tidak juga, dibilang alasan konten. Padahal kontennya cuma untuk story WhatsApp ya, cuma foto-foto gaya-gayaan, bukan untuk hal-hal yang produktif. Saya pribadi saya konten juga, saya konten di TikTok dan di YouTube, dan saya tidak menggunakan iPhone. Saya masih menggunakan HP Nokia dan HP jadul ya, HP Nokia. Tapi saya manfaatkan dan bisa EDP. Itu tadi kembali butuh atau tidak sih? Itu tadi sih. Kalau terkait manajemen keuangan, yang penting bagaimana kita mengelolanya. Karena saya pribadi juga masih belajar lah. Karena kadang saya juga habis juga uang saya gitu, walaupun ya pribadi saya suka hobi mancing kan. Iya.
Mungkin bagi kawan-kawan hobi mancing ya tidak seberapa uangnya, tapi kalau saya berangkat bisa 2-3 juta gitu sekali berangkat mancing. Nah, itu salah satu yang bagi saya tuh ya goblok mungkin. Ketika ada uang segitu, mungkin kalau kita kelola dengan baik bisa jadi berkali lipat di situ. Cuman itulah yang hari ini saya pelajari juga. Ya, biasanya kan itu kan dari mahasiswa suka gini bang, kalau buat tugas itu nongkrong di kafe dengan alasan buat tugas. Tahu-tahunya buat tugas hanya 10% biasanya. Sisanya itu entah itu nongkrong atau gimana gitu kan. Nah itu gimana bang? Menurut bang? Sebenarnya tidak ada yang salah sih di situ. Cuma itu lagi kembali tadi kita butuh atau tidak kan. Saya pribadi jarang ngopi sejak semester 5. Kalau memang nggak ada yang penting, saya jarang ngopi. Tapi sejak saya jadi ketua MIPT, itu sering ngopi. Karena kebutuhan itu tadi. Kalau dulu saya jarang ngopi. Kalau saya perhatikan anak-anak zaman sekarang nih, kalau dulu warung kopi itu cuma 5.000 kan. 5.000. Bahkan cari yang paling murah, wifi cepat. Kalau sekarang cari yang paling tempatnya mewah, keren, dan lain sebagainya. Saya pernah survei, tidak survei sih, tanya dengan teman-teman lah di HIPMI terutama. Kalau mereka ke coffee shop dan ke warung kopi, apa sih bedanya gitu? Ada yang jawab kalau ke coffee shop kita di sana ngerjain tugas bang, dibandingkan ke warung kopi. Kalau ke warung kopi ini lebih ke sharing, diskusi dan ngobrolkan hal-hal yang tidak bermanfaat misalnya kayak gitu. Tapi saya lihat enggak juga kok, mereka malah lebih asik nyantai di cewek gitu. Kalau hari ini kita lihat ada cewek, ada lokale gitu kan. Dan kalau kita lihat satu hari mereka bisa mengeluarkan budget 20.000 itu untuk minum top, belum yang lain. Nah, anggaplah 50.000 kan, 50.000 satu hari. Kalau saya pribadi, uang 50.000 itu saya jadikan budget untuk ads, untuk iklankan produk. Itu lebih menghasilkan dibandingkan habis ke sana. Ini masalahnya nih kawan-kawan ini setiap hari saya lihat itu bisa di lokali. Banyak juga mau mereka nih gitu kan. Iya. Kalau dulu 10.000 aja, kita mikir gitu kan. Baik teman-teman, kita akan lagi ke pembahasan selanjutnya. Di sini tentang pinjol dan judi online. Nah, gimana nih bang? Kebiasaan mahasiswa itu ketika sudah mentok nih uangnya, ketika mau habis itu kan, udah nggak ada pilihan lain. Dia kerja tapi ada pilihan kerja tapi dia lebih milih judi online. Berat juga nih. Kawan-kawan saya juga banyak main judi online. Kalau pinjol, mungkin ada beberapa cuma nggak tahu. Tapi kalau masalah pinjol ini kan sama dengan hutang kan. Hutang kalau di bisnis itu boleh hutang kalau untuk scale up bisnis, bukan untuk memulai. Kalau di dunia bisnis, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau memang kita udah tidak ada lagi jalan terakhirnya, ya udah hutang itu daripada kita nyuri kan. Nah, cuman itu lagi kita pinjam buat apa dulu? Kok pinjam buat contoh misalnya saya mau pancing gitu ya, atau mau beli HP iPhone, ya ditunda dulu lah gitu hutangnya gitu. Tapi kalau hutang untuk kebutuhan hidup yang betul-betul kita butuhkan dan kita mampu bayar, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Karena saya masih ngutang kadang gitu. Saya pribadi kadang masih ngutang di bisnis saya gitu. Berarti ngutang untuk yang hal-hal yang yang keperluan ya. Tapi itu tadi ada ilmunya juga hutang itu. Saya juga masih belajar. Saya pribadi masih kadang bingung juga kalau udah hutang ditagih dan sebagainya gitu. Tapi di situ saya terus belajar gitu bagaimana saya tidak menghutang tapi omset bisa naik gitu. Jadi kalau menghutang usahakan ya kita harus punya pemasukan. Terus kalau masalah judi online ini banyak nih. Kita itu selalu berhalusinasi apa? Ilusi. Judi itu kan ilusi. Ilusi buat membuat harapan buat kita bahwa kita bakal dapat uang segini gitu. Dan memang sih ada memang yang kalau kita lihat kawan-kawan yang main judi, contohnya slot lah, mereka bisa dapat 800.000 bahkan dapat jutaan gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi duit yang keluar juga bahkan lebih dari itu kan. Iya. Bahkan satu hari bisa 300, 400, nanti besok 300 lagi, bahkan sampai ngutang dengan ilusi, dengan harapan tadi. Bisa apa sih kalau bahasa slot itu? Soalnya saya belum pernah main slot. Kalau mereka bisa apa kata mereka tuh ya gitulah, cari apa, hoki lah gitu ya. Nah hoki lah, cuman saya tidak tahu bahasa-bahasa di slot itu gimana. Cuman kadang
mereka ada yang keluar 300.000, harapannya dapat 1 juta lebih gitu kan, harapannya dapat sekian sekian, padahal kan udah habis. Dapat uang segitu pun ya mungkin seminggu sekali. Kalau kita hitung tadi dalam 1 minggu mereka menghabiskan uang berapa, mungkin bisa 3 juta, tapi yang dapat baru 1 juta, dan itu buat mereka wah mantap nih gitu. Padahal kalau dihitung lagi, kita lihat catatan itu kan, mungkin bisa lebih dari 3 juta duit yang udah kita keluarkan, dan judi online cuma ngasih 1 juta gitu kan. Dan sudah banyak di media sosial disebar kalau judi online itu settingan, algoritmanya itu sudah disetting. Jadi kalau sudah disetting ya apa yang kita main gitu, uang kita aja yang dihabiskan. Banyak kan teman-teman sampai tidak tidur gitu, teman-teman kita lah tidak jauh-jauh. Teman saya juga udah saya ngumpul gitu kan, saya jarang ngumpul sih, saya sering ngumpul sama kawan-kawan di gang. Kawan-kawan di gang saya lihat mereka main slot gitu kan sampai jam 2 malam gitu, bisa habis 300.000, bayang se 200.000, 50.000 lah paling kecil. Tapi kalau dikali dalam waktu seminggu, 50.000 kali seminggu itu berapa? 300, 350. Dan harapannya mereka dapat duit 1 juta, 3 juta kan, itu ilusi, katanya investasi. Karena udah, kalau judi mungkin kalau kita lihat sabung ayam gitu, itu ya judi, tidak ada settingnya, kalau menang ya udah dapat uang gitu kan, masih dikatakan judi. Tapi kalau judi yang di sini judi online, itu kan sudah banyak disebar media sosial. Kalau judi online algoritmanya itu sudah disetting, berarti kan bukan judi lagi itu, lebih ke penipuan, scam. Lebih mudah diakses ya bang. Ya, kalau main kayak main ayam kayak gitu, ya masih judi karena masih ada harapan untuk menang dan sebagainya gitu, masih judi. Tapi kalau kayak yang judi online yang sudah setting, ya bukan judi lagi, kita ditipu gitu. Mungkin itu lebih ke mental ya emang. Mungkin dari abang gimana tuh mental dari mereka tuh yang sedikit-sedikit nggak ada usaha gitu, habis-habisnya mentok ke video online daripada kerja. Sebenarnya yang mempengaruhi itu lingkungan, lingkungan mempengaruhi. Itu kenapa saya bilang kalau bisa keluar dari lingkungan itu gitu. Keluar bukan berarti kita meninggalkan teman-teman kita yang gitu kan, tapi kita keluar gitu. Saya lihat banyak teman-teman yang mulai usaha gitu kan, mereka punya niat sudah bagus, tapi dihancurkan mimpi mereka oleh siapa? Oleh orang-orang terdekat, Pergaulan. nah orang-orang terdekat. Ketika kita mulai sesuatu mereka bilang wah aku pernah mulai ini nih dan bangkrut gitu kan, udahlah yang lain aja gitu. Akhirnya yang awalnya semangat, termotivasi, udah ada plan untuk memulai, ya gagal karena itu tadi, orang-orang di sekitar, orang-orang sekitar yang menjatuhkan kita. Itu kenapa saya saran, ya udah keluar dari situ gitu. Kalau saya pribadi, saya keluar, tapi kan bukan meninggalkan mereka gitu. Karena saya juga ngumpul, kalau mereka lagi pengen ngajak ngopi ya, kalau saya pengen ya ngopi juga. Tapi kalau ngopi sama mereka, saya jarang bahas tentang karir atau pekerjaan. Tapi kan ngomongkan hal-hal yang random yang buat kita ketawa aja gitu. Nah, itu tadi lah. Terus apa tadi? Lingkungan. Kenapa lingkungan itu penting? Akhirnya ya saya keluar dari lingkungan yang bagi saya negatif, bukan berarti meninggalkan mereka, masuk ke lingkungan positif, masuk ke komunitas, organisasi dan sebagainya. Hari ini saya masuk di organisasi HIPMI, masuk juga di komunitas-komunitas youth entrepreneur di Pontianak. Gitu. Harapannya, bukan harapannya, lingkungan itu mempengaruhi juga. Karena saya pribadi sampai saat ini masih bertahan ya karena lingkungan. Berarti memang lingkungan. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah pinjol itu jadi judi online? Apakah pinjol dan judi online itu bisa dibilang cukup aktif bang dalam mengatur keuangan agar bisa mendapatkan pemasukan? Kalau kita lihat teman-teman kita yang judi online atau yang pinjol, kebanyakan dari mereka sadar judi online uangnya itu nggak berkah, uangnya kadang kemana gitu kan, hilang gitu. Dapat 1 juta dalam semalam habis kan, ya kalau sadar itu ya udah. Maka kebanyakan orang yang main judi online atau pinjol itu mereka yang lagi ekonomi menengah ke bawah, karena itu tadi mereka punya ada ilusi di situ lah bahwa kita bisa menghasilkan uang lebih dari situ. Padahal tidak, gitu. Semuanya butuh proses. Di Indonesia ini memang banyak masyarakat yang semuanya instan, maunya instan kayak gitu. Judi online itu kan ekspektasinya instan, bisa menghasilkan uang puluhan juta. Kita invest 1 juta atau berapa atau 200.000, harapannya dapat lebih bahkan berkali-kali lipat kan. Kebanyakan enggak, mungkin dikasih
Tapi kan itu sekali atau berapa kali Iya. supaya kita tertarik aja main terus gitu kan. Padahal tidak begitu. Tidak ada di dunia ini yang saya lihat yang mereka sukses dalam waktu yang singkat. Kalaupun ada, itu ada dua kemungkinan. Kayak contoh kasus-kasus yang dulu-dulu, yang mungkin berapa tahun yang lalu lah, yang Indra Kents itu kan, yang Binomo gitu kan. Apa yang dia jual? Ya itu tadi kesuksesan yang instan gitu. Ditawarkan invest sekian, main trading bisa dapat sekian sekian. Padahal ternyata scam, penipuan semuanya gitu. Nah itu di situ emang nggak ada yang cepat. Bahkan orang-orang yang terkaya di dunia itu mereka kaya di usia-usia 40 tahun, yang mungkin bisa dikatakan uangnya udah ada berseri kata orang anak kan, udah tidur pun uang bekerja untuk dia gitu. 40 tahun udah kaya. Berproses ya bang. Kita masih muda gitu. Dan kita lihat juga di media sosial kan, banyak sekarang orang-orang yang cuma dalam waktu singkat 2-3 tahun bisa kaya, bisa beli Lamborghini gitu. Dan ternyata ditelusuri ternyata ada pencucian uang di situ. Nah, kan memang tidak ada yang mudah, tidak ada yang instan. Jadi kalau kita berharap dengan main judi dan sebagainya kita bisa kaya, ya mindset itu salah. Itu tadi karena kita butuh uang dan sebagainya, akhirnya cara apapun dipakai gitu. Padahal proses itu masih panjang. Itu kenapa saya pribadi saya yakin saya bakal kaya. Walaupun mungkin di usia 40, tapi saya yakin itu terjadi. Meskipun keluarga bahkan tetangga atau teman-teman terdekat tidak yakin kalau saya bakal kaya gitu. Tapi kalau kita punya mindset kayak gitu, saya rasa otak kita yang positif bisa menarik orang-orang yang positif juga gitu. Dibandingkan kita yang negatif selalu menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan gitu kan. Jadi kita berproses, masih muda kok. Makanya saya juga tidak buru-buru nikah gitu. Teman-teman semuanya buru-buru nikah, ya tidak salah juga sih. Tapi ya saya mikir, ya saya mau mematangkan ekonomi saya dulu baru ke jenjang itu. Karena harapan saya 40 tahun ya mau beli Lamborghini pun tidak kepikiran gitu kan. Mau bayar pajaknya pun tidak kepikiran, harapannya cita-citanya kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk meningkatkan ekonomi kita harus keluar nih dari pergaulan utama. Terus kita harus berusaha karena kesuksesan tidak akan dicapai dengan cara instan, teman-teman. Jadi boleh tinggalkan nih kebiasaan lama seperti pergaulan yang gak memaksa kita untuk maju, terus masuk instan. Jadi tinggalin seperti judi online, teman-teman. Mungkin dari abang lagi, gimana caranya agar mahasiswa itu gak berpatokan dengan hal-hal yang instan lah gitu bang istilahnya. Satu lingkungan tadi, lingkungan coba kumpul dengan teman-teman yang punya ambisi, punya mimpi, yang jarang lah. Mungkin kalian kalau ngumpul ya isinya kalau nggak main game ya main slot, kalau nggak main slot ya ngomongkan cewek kan, ngomongkan cewek curhat udah diputusin doi. Coba cari lingkungan yang isinya itu obrolan yang positif, yang betul-betul buat karir, yang itu dan sebagainya. Contoh ada teman-teman yang suka konten, ya udah gabung gitu, sampai tahu kita juga hobi di situ kan. Terus kalau kawan-kawan mau jadi pengusaha atau mau mulai usaha, ya keluar dari lingkungan yang negatif, masuk ke lingkungan yang positif supaya apa mindset orang yang positif itu juga bakal kita juga gitu. Akhirnya otak kita bekerja gitu. Hari ini kita ngeblok diri kita kalau kita tidak bisa gitu. Padahal bisa gitu. Bukan berarti kita bisa melakukan semuanya aja. Tapi kalau kita pengen, apapun bisa. Saya pun masih proses. Tapi maksudnya bisanya itu, contoh ketika mulai usaha tanpa modal gitu. Saya rasa bisa. Saya juga pernah melakukan itu. Meskipun hari ini ya saya belum menunjukkan hasil yang bagi orang wah Hendra udah sukses. Mungkin belum menunjukkan itu, tapi saya sudah memulai itu dari yang mulai nol sampai habis puluhan juta, bangkrut dan sebagainya udah gitu. Tapi saya tidak memblok diri untuk stop di situ. Keluarga saya, orang tua bilang ya udahlah kerja di perusahaan aja gitu, kerja di sini dan sebagainya. Kalau tawaran kerja saya pernah di perusahaan-perusahaan besar, jadi desain grafis dan sebagainya, pernah ditawarkan di Hotel Ibis. Ya, mereka yang nawarkan diri, bahkan maksa gitu. Di Telkomsel pernah untuk jadi bagian desain grafis. Tapi itu tadi saya
masih yakin gitu, mumpung masih muda gitu, memulai sesuatu yang belum dimulai orang-orang lain, memulai sesuatu yang tidak dimulai orang lain. Kalau sekarang itu tadi ada kawan-kawan bisa jadi konten atau freelancer dan sebagainya, teman-teman bisa jual di market lokal bahkan internasional gitu. Tinggal lagi kalau kamu mau belajar atau tidak gitu. Kalau kamu mau belajar saya rasa bisa gitu. Saya juga desain grafis tak punya laptop yang belajar. Saya tidak punya laptop dari SMA. Saya belajar desain grafis dari SMA. Punya laptop tapi bisa gitu. Karena mau. Kemauannya. Karena mau. Tapi kalau kawan-kawan mau terus dihalangi lingkungan yang tadi kita baru mau belajar, mau mulai usaha terus teman-teman bilang, janganlah nanti aku pernah buka ini kok, nanti bangkrut dan sebagainya. Akhirnya gara-gara mereka kita berpikir iya juga gitu. Saran saya kalau kawan-kawan punya mimpi atau punya cita-cita atau punya niat untuk mulai sesuatu, jangan cerita kepada siapapun. Kalau mau cerita, ceritalah kepada orang yang kalian anggap penting dan orang itu bisa kita percaya, bisa memajukan kita lah ya Bang. Dibandingkan teman-teman cerita dan sebagainya, ujung-ujungnya ya cuma omongan doang. Karena itu tadi lingkungan yang membuat kita berhenti di situ. Mantap. Oke, mungkin sedikit kita pindah ke bahasan ya Bang, tentang sandwich generation Bang. Mungkin cara mengelola keuangan dikala kita di posisi sebagai sandwich generation, yang dimana di satu sisi kita mementingkan pendidikan, di satu sisi kita ingin orang tua kita itu keluarga kita hidup enak, memfasilitasi lah. Gimana Bang? Generasi sandwich itu usia berapa tuh? Biasanya 20 tahunan. 20 tahunan. Akhir tahun dicatat bukan cuma itu, tapi bagaimana kita menghasilkan uang dan sebagainya. Kalau mindset kita itu kayak gitu, kalau di buku Rich Dad Poor Dad aja, dia menceritakan bagaimana ayah kaya dan ayah miskin mengajarkan anaknya menjadi dan mengolah uang. Ayah miskin mengajarkan anaknya ketika ayah miskin yang di buku itu ya, yang saya baca itu, ayah miskin ini mengajarkan anaknya tentang mengolah keuangan itu dengan cara kamu harus bekerja keras, kamu harus belajar, kamu harus berpendidikan tinggi, dan kamu harus kerja di perusahaan atau di pemerintahan, jadi PNS lah ya gitu. Dan hidupmu akan terjamin. Sedangkan ayah kaya ini beda mindset yang ditanamkan mereka. Bagaimana uang bekerja untuk kita? Bagaimana uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Kalau kita bekerja untuk uang, kita bekerja dengan orang dan sebagainya, harapannya naik gaji dan sebagainya. Akhirnya kita bekerja lebih keras untuk berharap uang bertambah dari gaji itu tadi. Sedangkan mindset ayah kaya yang kedua tadi itu, ya bagaimana kita mengelola uang itu bekerja untuk kita. Salah satunya dengan bisnis, bangun sistem, bangun manajemen. Akhirnya kita tidak bekerja, tapi lebih ke uang yang bekerja tidak. Kita bisa lihatlah orang-orang sukses sekarang kan, bagaimana mereka mengelola keuangan, mereka investasikan dan sebagainya, dan mereka tidak menabung di situ. Ketika ada uang 2 juta, 3 juta, bagaimana mereka berpikir uang ini berhutang. Salah satunya teman gue tadi, saya dapat uang saya tadi dan hadiah 2 juta atau 3 juta. Itu kalau dia investasikan diputar, ikan bertambah kali lipat. Mindset itu mindset orang kaya gitu. Mindset orang kaya di buku Rich Dad Poor Dad tadi. Makanya saran saya yaitu tadi baca 2 buku itu supaya mengubah mindset kita. Bagaimana kita mengelola uang? Apakah kita diperbudak uang ataupun uang memperbudak? Apakah uang yang memperbudak kita atau kita yang memperbudak uang? Mungkin ada tips sedikit dari Abang gimana cara seorang sandwich generation ketika sedang di posisi tekanan keuangan gitu. Bekerja. Simpelnya ya udah bekerja gitu. Kebanyakan anak zaman sekarang, saya juga sih sebenarnya. Kita lihatlah teman-teman kita itu mengeluh tak ada uang, dan yang dilakukan mereka apa? Kan tidak melakukan apa-apa, cuma kerjanya ngopi, ketawa-ketawa ke TV, main NFL, judi slot. Mereka tidak bekerja. Solusinya ya bekerja. Tidak ada solusi lain. Kita selalu menyalahkan keadaan.
menyalahkan kondisi ekonomi keluarga, dan itu tidak melakukan apapun, tapi kita malah ngeluh. Padahal solusinya simpel, kerja gitu kan, kerja apapun. Ada Gojek, bahkan kalau kita nggak punya akun Gojek kan bisa pinjam kan, yang ada teman. atau tadi affiliate, jadi jualan di TikTok dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk mengeluh hari ini. Solusinya ya bekerja, bekerja, bukan mengeluh, bukan bertanya bang apa sih tipsnya, apa tipsnya. Tipsnya itu ya udah, kalau kata Tokopedia, mulai aja dulu, bukan bertanya gitu. Maka tadi betul kata Bill Gates, bukan Bill Gates, siapa itu, salah satu orang terkaya di dunia, nomor 4 kalau nggak salah. Lupa itu saya namanya. Dia ngomong, kalau punya ide jangan ceritakan siapapun. Yang tadi saya sampaikan itu tadi, kerja aja gitu, lakukan aja tanpa orang tahu. Diam-diam kita kerja tanpa orang tahu, akhirnya sukses. Ya udah, kita nikmati tanpa orang tua tahu gitu. Itu sih, stop ngeluh, bekerja. Saya juga kadang ngeluh, manusia lah biasa. Gimana? Dari saya bikin Indonesia ini mungkin cara mereka untuk lebih bermotivasi dalam pendidikan itu. Kadang ada mereka itu yang menafkahi keluarga itu udah berasa dalam pendidikan. Mereka bilang, "Enggak deh, saya menafkahi keluarga aja gitu, daripada pendidikan ntar memberatkan keluarga." Itu pilihan sih, karena saya juga kuliah di IO kan. Jadi itu pilihan, karena kita tidak bisa memaksa seseorang untuk melanjutkan pendidikan. Kalau kita lihat ya, Bill Gates yang selalu orang yang mengatakan, atau pendiri Facebook, mereka itu DO kan, DO di kampus mereka karena ada yang mereka lakukan, akhirnya mereka memilih untuk tidak punya dulu sementara karena ada yang mereka lakukan. Kalau itu tadi ada yang dia lakukan, salah satu yang menghidupi keluarga. Kalau dia kuliah itu akhirnya tidak bisa menghidupi keluarga, ya itu pilihan. Kita tidak bisa memaksa mereka, dan itu benar, dan itu ya tidak salah. Yang salah itu kenapa kita mengurusin mereka. Kalau mereka punya pilihan untuk tidak kuliah dan melanjutkan profesi untuk membantu orang tua, ya tidak masalah. Kuliah kapanpun tidak masalah. Ada yang kuliah di usia 30, bahkan 40 ada. Kuliah kapanpun bisa, tapi untuk membahagiakan orang tua itu tidak harus menunggu selesai kuliah. Berarti tergantung ke mental lagi ya, Ya. dari mereka pribadi. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara dan kami akan pamit undur diri. Tapi sebelum itu mungkin dari Bang Hendra ada sedikit closing statement untuk pembahasan hari ini. Untuk kaum mahasiswa, kalau mengelola keuangan, uangnya ada dulu belum dikelola. Maka mulai aja dulu untuk mengelola uang. Terima kasih. Oh, keren. Baik teman-teman, mungkin apa yang disampaikan ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di sini. Kami dari HMPS Ekonomi Syariah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.